Minggu lalu saya percaya Anda masih ingat sabda Bapak, ada yang masih ingat minggu lalu, ada yang terus berulang. Anda belajar bagaimana sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak memiliki damai sejahtera adalah bersungut. Oke, jadi persungutan itu adalah satu bentuk penghalang yang menghalangi setiap anak manusia untuk tidak memiliki damai sejahtera. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Penting sekali engkau memiliki damai sejahtera dalam hidupmu. 1, 2, 3. Ya. Karena kalau kamu tidak punya damai sejahtera, otomatis yang ada di dalam diri kamu adalah apa? Iri hati, ada apa lagi? Kedengkian, ada apa lagi? Persinahan, percabulan, amarah, dendam. Kalau ada damai kan semuanya pasti positif semua, betul tidak? Bukan kompromi dengan dosa. Kalau orang ada damai itu, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau salah ya salah. Ditegur ya ditegur. Kalau orang yang tidak ada damai, lu mau jadi apa persetan dan lu di situ. Coba lihat sebelah kiri kanan. Orang tidak ada damai tidak peduli dengan orang lain. 1, 2, 3. Ya. Coba lihat sebelah kiri kananmu, ada damai tidak? Coba lihat wajahnya. Terutama lihat matanya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Coba lihat sebelah kiri kananmu, lihat matanya. Dan katakan, aku temukan ada damai. 1, 2, 3. Ya, jadi kurangi Anda pun dendam supaya ada damai. Kalau dendamnya tinggi, irinya tinggi, sudah ada damai. Tidak ada damai, makanya ada irinya tinggi. Tidak ada damai, makanya dendamnya tinggi. Jadi sekali lagi ya, kalau kamu mengalami hidup kamu, sedikit-sedikit kau sudah suka ya ada itu orang. Berarti kehilangan damai. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau sudah mulai jengkel ada orang, kalau sudah suka dengan teman kerja, di dalam rumah misalnya sudah mulai suka papa, mama, teman di kos, teman kerja. Coba lihat sebelah kiri kanan, lu yang bermasalah. 1, 2, 3. Jangan pernah salahkan orang di sekelilingmu, tapi lihatlah dirimu. Apakah engkau penuh dengan damai sejahtera atau tidak? Karena orang yang membawa damai, dia akan berdamai dengan semua orang. Orang yang punya damai sejahtera, dia akan penuh dengan sukacita. Dia punya aura, orang bilang begitu kalau dalam bahasa-bahasa supranatural. Punya aura positif, teman. Coba lihat sebelah kiri kanan, punya aura apa? Positif. Jadi orang tuh suka berteman, suka sekali ya, menghormati Anda, bukan apa ya, bukan menjauhi kita begitu. Tanda kutip, ada orang yang menjauhi kita karena ini kalau beta duduk dan dia ini pasti dia beritakan Injil. Ya, malas kalau duduk dan dia ini pasti memang kotong omong bola mas. Sebentar ujung-ujung sudah mendoakan kami ini. Jadi orang bisa menghindar karena orang tahu kopu mulut itu ujung-ujungnya pergi kemana? Injil. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi kamu harus bisa membedakan orang tidak suka duduk dengan kamu karena apa. Jadi kalau karena Injil bersukacitalah. Oleh karena Injil, oleh karena yang benar kamu dibenci oleh dunia ini. Tetapi oleh karena hatimu penuh dengan kebencian, hatimu penuh dengan tipu muslihat, auranya itu kelihatan sekali. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi hati-hati. 1, 2, 3. Hati-hati dengan lupum bibir itu, coba lihat. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati dengan kopu mulut itu. 1, 2, 3. Ya, karena persungutan itu bukan hanya sekedar dari dalam hati. Karena dalam hati sudah bisa tahan lagi, maka keluarlah lewat mulut. Coba lihat sebelah kiri kanan. Yang masuk tidak menajiskan, tetapi yang keluar itu yang menajiskan kamu. Karena dari dalam Jadi yang bersungut-sungut itu menajiskan manusia tidak? Kasih tahu, semakin kau bersungut-sungut semakin menajiskan kamu. 1, 2, 3. Jadi kamu harus belajar, ingat terus, jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Kalau bahasa Kupang bilang, jangan lu suka mengeluh, tidak boleh. Yang ada hanya ucapan, kayak hari ini kita belajar ucapan syukur. Jadi damai sejahtera akan hilang kalau ada damai sejahtera akan kau miliki kalau kau punya ucapan. Oke, buka dulu 1 Tesalonika ya. 5 ayat yang ke-18. Jadi lawannya bersungut-sungut adalah ucapan syukur. Oke, kita bahas ini terus.
Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau kamu mau ikut Bapa, harus mengucap syukur, bukan mengeluh. 1, 2, 3. Karena ikut Bapa itu bukan penuh dengan senang-senang. Tidak. Ada damai di dalam hati dan pikiranmu. Amin. Tetapi keadaan yang kamu alami penuh dengan penderitaan. Kamu bisa melewati penderitaan, mengikuti Bapa itu penuh dengan penderitaan. Tetapi kamu bisa mengikuti Dia di jalan yang sama, yaitu jalan penderitaan. Kamu bisa melewatinya. Karena apa? Karena ada damai di dalam kamu. Amin. Makanya penting sekali damai sejahtera itu, kakak. Biarlah damai sejahtera itu melingkupi kamu. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Ya gitu. Tapi sebelum kamu bahas ini mengucap syukur, orang yang suka bersungut-sungut dijemput malaikat maut. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 kalau tidak salah. Coba buka. Oke, 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut. Sehingga Oke, jadi tutup itu persungutan itu dengan apa? Semakin lu suka bersungut-sungut, semakin lu suka mengeluh dalam hal apa saja lu mengeluh, maka yang jemput lu siapa? Kasih tahu sebelah kiri kanan, tukang mengeluh toh. Malaikat setan, malaikat maut yang ambil lu. 1, 2, 3. Ya, jadi siapa di sini suka mengeluh? Terus angkat tangan, bilang saja dalam hati, ingat, malaikat maut sudah dekat-dekat itu. Jadi stop mengeluh, stop Ya bukankah Victor yang ngomong ini siapa yang ngomong? Alkitab, kitab suci. Anda percaya kitab suci adalah firman Allah, tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di jalan yang benar. Kalau itu ilham daripada Roh Kudus, kamu tahu bahwa ini tulisan ini dituntun oleh Bapa saya. Berarti ketika orang suka mengeluh, bersungut-sungut, itu betul-betul menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Bapa. Makanya tidak ada damai sejahtera, yang ada malaikat mau datang jemput. Kasih tahu sebelah kiri kan, stop sudah. 1, 2, 3. Bisa nangkap ya? Oleh karena itu Anda harus mulai dari sekarang mengucap syukur. Bilang sama dirimu, mulai sekarang harus ucap syukur. 1, 2, 3. Mau you sesakit apapun, sesusah apapun juga, usahakanlah bibirmu itu mengeluarkan apa? Ucapan syukur. Terima kasih Bapak, uang son ada. Terima kasih Bapak, belum bisa beli make up, belum bisa beli bibir merah, belum bisa bikin ini, belum bisa tarik rambut, belum bisa ini dan itu. Coba lihat sebelah kiri kanan, ucapkanlah syukur. 1, 2, 3. Ya, jadi jangan mengeluh. Lupa itu mengeluh. Lu tanpa kata, cuma sah. Tapi itu sudah mewakili Anda punya perasaan pengeluhan dalam hati Anda. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Apalagi hanya betas aku. Coba lihat sebelah kiri kan, hanya betas aku itu mengeluh. 1, 2, 3. Soalnya ada yang lain lah, hanya betas. Hati-hati ya. Jadi berhenti mengeluh, karena orang yang suka mengeluh dibinasakan oleh apa? Malaikat maut. Tancapkan di dalam pikiranmu, dalam perasaan dan jiwamu. Mengeluh malaikat maut. Mengeluh malaikat maut. Ya. Jadi hati-hati. Oke, kita lihat 1 Tesalonika dulu ya. Sekarang kita omong damai sejahtera. Ini sudah lewat ini. Mengeluh-mengeluh. Tutupnya dengan apa? Siapa yang suka mengeluh dijemput oleh malaikat maut. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lihat, kenapa kamu harus mengucap syukur yang pertama ini? Karena ini kehendaknya Bapa, bukan kehendak manusia. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Mengucap syukur itu adalah keinginan atau kehendaknya pencipta kita. 1, 2, 3. Kuat. Ya, lihat Matius 7 ayat 21. Anda lihat, orang yang tidak masuk surga adalah orang yang apa? Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu yang akan ada bersama dengan Bapa di surga.
Jadi kamu garis bawahi poin, melakukan kehendak Bapakku. Jadi betapa pentingnya mengucap syukur karena apa? Itu kehendaknya Bapa. Bagaimana caranya kamu menyenangkan hati Bapa, memuliakan nama Dia dengan cara kamu melakukan kehendaknya. Kamu menuruti perintah-perintahnya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bukti lu orang percaya adalah mentaati kehendaknya. 1, 2, 3. Omong kuat. Bukti Anda percaya kepada Tuhan Yesus itu apa? Apa coba? Hanya datang beribadah di gereja, datang persekutuan. Bukan itu saja kakak. Karena banyak orang datang ke persekutuan, datang ke gereja dengan banyak motivasi. Mungkin dia punya masalah makanya dia datang. Mungkin supaya orang bilang dia jangan dibilang kafir, maka di hari Minggu harus pergi gereja. Katong son pergi gereja, nanti orang bilang apa sang katong nih. Ini aliran lain, ini kafir. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi orang pergi ke gereja, pergi persekutuan dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang pasti motivasinya mau ketemu Bapa atau ketemu jodoh. Coba lihat sebelah kiri kanan, Bapa lah, 1, 2, 3. Ya atau tapi ada samping-samping sedikit kan. Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati. Lagi katakan hati-hati. Amin. Jadi penting tidak mengucap syukur. Sangat penting karena itu adalah apa? Kehendaknya Bapa. Jadi kalau kamu selalu mengucap syukur, kamu sedang melakukan kehendaknya Bapa. Kalau kamu melakukan apa yang diinginkan oleh penciptamu, kamu lihat siapa yang bersuka cita? Ya Bapa. Kalau Bapa bersuka cita, apa yang terjadi dalam hidup kamu dan saya? Maka mataku dan hatiku akan tertuju kepada rumah itu. Aku akan mendengar doa dari tempat itu. Aku akan memulihkan negeri itu. Bukankah itu yang disebut dengan sukacita? Bukankah itu yang disebut dengan damai sejahtera? Bukankah itu yang disebut dengan kebahagiaan? Mata Tuhan tertuju pada kamu. Hati Bapa terpaut pada kamu. Dia mendengar seruan doamu. Dia memulihkan negerimu. Bicara kata negeri itu punya satu makna yang luas. Negeri secara harafiah itu kota, bangsa. Negeri itu pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Anda bisa membayangkan betapa luar biasanya hidupmu diberkati oleh Bapa kita. Setuju katakan amin. Kalau apa? Kalau kamu mengerjakan dan melakukan kehendak Bapa dengan sungguh-sungguh. Salah satu kehendak Bapa mengucap syukur. Jadi kalau kamu mengeluh, bersungut-sungut, ya jangan heran. Yang menjemput kamu adalah malaikat maut. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati. Kamu mengeluh berarti kamu sedang memberontak kepada Bapa. 1, 2, 3. Karena orang mengeluh berarti orang yang tidak taat kepada perintah Bapa. Orang yang mengucap syukur orang yang taat kepada perintah Bapa. Orang mengeluh berarti orang yang tidak mau melakukan kehendak Bapa. Orang yang mengucap syukur orang yang melakukan kehendak Bapa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi ternyata bersungut-sungut itu adalah apa? Ketidaktaatan melakukan perintah Bapa. Jadi jangan heran kalau orang yang bersungut-sungut dijemput oleh siapa? Malaikat maut. Penting tidak mengucap syukur? Yo, kata Alkitab mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan pada saat kita tetapi dalam segala hal tuh Anda pikir sendiri. Susah, senang, ada uang, tidak ada uang, ada makan, tidak ada makan, apalagi ada jodoh, tidak ada jodoh. Ada pekerjaan, belum ada pekerjaan, sudah ada pekerjaan. Mengucap syukur terus. Belum habis-habis ini kuliah, ini belum tahu habis-habis nih dosen main putar kiri kanan. Jangan mengeluh. Apa? Harus apa? Tapi kenyataannya mengeluh, makanya semakin panjang. Nanti yang jemput siapa? Malaikat maut. Coba lihat sebelah kiri kanan. Mau diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, lakukan kehendaknya. 1, 2, 3. Diberkati ini jangan punya ekspektasi dapat uang, dapat jodoh, dapat pekerjaan. No. Diberkati itu oleh Bapa adalah apa? Perkenanannya Bapa buat kamu. Jadi kamu ubah konsepnya. Kamu diberkati oleh Tuhan, oleh Bapa kita yang kudus dan benar. Artinya apa? Dia berkenan berjumpa dengan kamu. Kamu ketuk pintunya, dia buka pintunya. Kamu mencari wajahnya, dia menyatakan dirinya. Itu yang disebut dengan perkenanan Bapa. Itulah berkatnya Bapa buat kita. Ada amin?
Makanya kalau kamu baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, ayat yang ke-8 bilang apa? Kalau kamu sungguh-sungguh giat itu menambahkan iman kamu kepada kebajikan itu, kamu akan apa? Dibuat apa? Giat dan berhasil dalam apa? Pengenalan yang benar akan. Jadi berhasil atau berkatnya Bapa itu kepada yang mana? Pengenalan yang benar akan Bapa. Bukan soal uang. Uang tidak ada nilainya dengan pengenalan yang benar akan Bapa. Emas tidak ada nilainya. Harta yang paling berharga itu ketika kau mengenal Bapamu, Bapa mengenal kamu, kamu ada dalam posisi berkenan di hadapan Bapa. Itu lebih dari segalanya. Kenapa? Karena harta akan ditinggalkan di bumi, Kak. Ketika kamu dipanggil pulang, semuanya akan kamu tinggalkan. Rumah, mobil, harta, nama besar, segala macam, ditinggalkan semua. Yang kamu bawa itu apa di hadapan Bapa kelak? Perkenanan Bapa di dalam kamu. Pengertian. Yang kamu bawa apa? Pengenalan yang benar akan Bapa yang kau miliki dalam hidup kamu. Itu yang membuat Bapa itu bisa membawa kamu ada bersama dengan Dia di Firdaus. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, ayo come on. Belajar untuk melakukan kehendaknya. 1, 2, 3. Ya, salah satunya adalah apa? Mengucap. Oke, sudah mengerti sampai di sini? Hanya orang yang melakukan kehendaknya ada di mana? Surga. Itu surga itu bahasa umum, Kak. Kalau kita tempatnya Bapa namanya Firdaus. Amin. Hari ini juga engkau ada dengan aku di Firdaus. Dia tidak ngomong surga. Makanya kalau kamu mau belajar tentang sola scriptura, semuanya berlandaskan Alkitab, berlandaskan apa yang keluar dari bibir mulut Bapa kita Yasa atau Yesus, maka kamu harus belajar apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di mana? Tidak bilang surga, tapi Firdaus. Itu surga itu bahasa umum supaya kitab suci ini bisa dibaca oleh semua orang. Kasih tahu sebelah kiri kan, tetap semangat, ucapkanlah syukurmu. Ya. Yang berikut teman, kenapa kamu harus mengucap syukur? Kamu lihat ini powering sekali. Yohanes 11 ayat 41, Matius 15 ayat 36. Ini luar biasa, dicontohkan langsung oleh Tuhan Yesus. Dengan dia mengucap syukur sesuatu terjadi sekali. Yohanes 11 ayat 41. Lihat ini tentang Lazarus yang dibangkitkan. Oke, kalau kamu baca ini kan banyak sekali dari ayat berapa itu sampai 41. Tidak mungkin kita baca semua ini, ramai kita ya. Baca saja ayat 41 nih. 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Waktu dia doa mengucap syukur selesai, Lazarus bangkit, ayo Lazarus keluar. Jadi kamu lihat apa yang menjadi berbeda dengan yang lain. Ucapan syukur membalikan keadaan kakak. Yang mati bisa jadi hidup kakak. Mengucap syukur membuat kuasa dan otoritas Bapa mengalir atas kamu. Jadi kamu lihat dia punya urutan. Kamu mengucap syukur karena kamu melakukan itu, sama saja kamu melakukan kehendak Bapa. Kamu mengucap syukur, kamu mengundang kuasa dan otoritas Bapa hidup di dalam kamu. Amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau kamu tidak mengucap syukur, kamu tidak punya kuasa untuk melawan dunia ini. 1, 2, 3. Iya, makanya terus tertendes, terus gelisah, khawatir, terus gampang termanipulasi, gampang kena tipu muslihat, gampang tersinggung, gampang putus asa, gampang apa lagi? Gampang iri hati, gampang berpikir negatif tentang orang. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jadi hati-hati kalau mengeluh terus itu bahaya. 1, 2, 3. Amin. Jadi mengucap syukur itu bisa terjadi sesuatu. Lihat, ini Tuhan Yesus nih. Dia mengucap syukur terjadi sesuatu. Jadi ucapan syukur menarik kuasa Allah masuk ke dalam diri seseorang. Ya, ini bukan Tuhan Yesus kemudian narik masuk. Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau ini dia mau mewakili ketong ini, kalau ketong semua di sini, kita semua di sini belajar mengucap syukur dalam menghadapi segala sesuatu, maka kita sedang menarik kuasa Bapa itu masuk di dalam kita sehingga kita bisa mampu melakukan sesuatu. Setuju, katakan amin. Kamu lihat itu terjadi. Tuhan Yesus itu kasih contoh, dia memberi contoh. Karena manusia itu tidak bisa mengerti, kan saya sudah pernah sharing di sini. Kenapa dia harus turun ke bumi secara langsung? Dia pakai malaikat. Dia pakai angin, dia pakai api untuk berbicara kepada manusia. Dia pakai gemuruh, guntur semua. Manusia tidak ada yang mengerti. Dia pakai bencana alam, dia pakai kelaparan, gunung meletus. Manusia tidak ada yang mengerti.
Bahkan dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mengerti tidak? Tidak mengerti. Dia utus para nabi. Dia bangkitkan para hakim-hakim. Manusia mengerti? Tidak mengerti. Dia turun sendiri. Supaya apa? Dia memberi contoh bagaimana cara engkau menyapa Bapa. Dia memberi contoh bagaimana engkau menyembah dengan benar. Dia memberi contoh bagaimana engkau mengucap syukur sebagai kekuatan. Dia memberi contoh bagaimana engkau harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia kasih contoh supaya Anda tahu. Setuju, katakan amin. Karena Alkitab bilang apa? Dia mengosongkan dia punya diri. Berarti dia itu pencipta. Makanya Tuhan Yesus itu ditolak di Nazaret kan dia berkata bahwa aku sudah ada sebelum Musa ada. Aku sudah ada sebelum bapa leluhurmu itu ada, itu Abraham. Aku sudah ada, aku ada. Makanya langsung orang di Nazaret usir dia, mau melempari dengan batu. Kemudian dia mengeluarkan perkataan, memang seorang nabi tidak akan dihargai di tempat kelahirannya. Dasarnya kan itu. Kamu harus mengerti ini dulu kakak. Jadi kekuatan ucapan syukur itu dahsyatnya luar biasa. Amin. Amin. Kamu bisa berbuat sesuatu, mengundang kuasa Bapa ini masuk dalam hidup kamu. Makanya harus mengucap syukur dengan pengertian. Saya mengucap syukur Bapa. Saya percaya Bapa sertai saya. Terjadi nak kakak. Kok buktinya dia sendiri mempraktekannya kok. Dia menjadi contoh. Dengan mengucap syukur terjadi mujizat. Lebih dahsyat kan yang 5 roti 2 ikan. Matius 15 ayat 36. Dia ambil bakul itu kemudian dia bilang apa? Matius 15 ayat 36. Dia bilang apa? Sudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang sisa berapa bakul? Dahsyat sekali. Ada lagi seperti ini. Kakak berulang kali dia ngucap syukur, dia ngucap syukur, dia ngucap syukur. Terjadi sesuatu. Jadi inti dari pengucapan syukur yang tulus keluar dari dalam hati Anda, itu apa? Menghadirkan kuasa Bapa masuk dalam kamu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Selalu mengucap syukur. Ada otoritas. Ada kuasa dari Bapa mengalir atas hidupmu. 1, 2, 3. Iya, makanya kalau orang suka mengeluh, dia loyo, badannya loyo. Dia kalau suka mengeluh tuh dia kayak ada semangat, betul tidak? Dia kayak ada gairah, dia kayak ada biar so. Kayak sudah penyerahan diri sah. Tapi kalau orang yang mengucap syukur, dia punya optimis. Sampai ada peneliti dari Perancis itu, dia bilang apa? Indonesia biar terpuruk, biar miskin, biar apa segala macam, tapi optimisnya paling tinggi sedunia. Negara punya optimis yang paling tinggi di dunia itu Indonesia, biar miskin. Biar dia punya apa-apa, tapi dia punya keyakinan, optimisnya tinggi. Kasih tahu sebelah kiri kanan, itu karena penuh dengan ucapan syukur orang Indonesia. 1, 2, 3. Makanya optimisnya tinggi. Ada apa-apa juga yakin dan teguh. Jadi teman-teman semua di sini, kalau kamu mau menjadi sesuatu yang luar biasa, ucapan syukur. Karena kamu menghadirkan kuasa Tuhan itu dalam hidup kamu. Dan kamu akan berjalan bukan berjalan sendiri. Tapi berjalan bersama dengan dia dengan penuh kuasa. Kasih tahu. Stop sudah mengeluh. Ucapkan syukur terus. 1, 2, 3. Lagi. Iya, dimarahin pimpinan. Jangan mengeluh. Lu lihat lu pendiri pasti ada yang salah. Setuju, katakan amin. Lu dipukul senior. Puji Tuhan. Jangan mengeluh. Kayak gitu, kecuali memang lu ada selalu dipukul senior, pukul balik. Ya atau kadang-kadang kan senior ini juga harba biruk. Nah. Pukul dia, injak dia. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Sonde boleh mengeluh, harus mengucap syukur dalam. Ya bilang begini, iya terima kasih Tuhan, tapi tunggu dia ada kesempatan. Terima kasih Bapak, beta hari ini beta mengampuni Bapak, tapi ingat Bapak lu masih kasih ingat Bapak di surga, ingat Bapak semua manusia ini punya batas ya Bapak Bapak juga punya batas, nah beta pasti apalagi. Kasih tahu sebelah kiri kanan sudah, santai aja bro NC. 1, 2, 3. Semua baik adanya, amin. Ucapkan syukur. Yang berikut teman, yang berikut Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Kenapa kamu harus mengucap syukur kakak? Karena mengucap syukur membuat kamu menjaga hati kamu dari kepahitan. Membuat kamu bisa terjaga dari kegelapan. Dari segala macam yang pahit lah. Lihat ini, dia bilang apa?
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak apa? Bersungut-sungut. Dan apa? Berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tidak bernoda, tidak beraib dan tiada bernoda. Sebagai yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang apa? Bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu apa? Bercahaya di antara mereka seperti apa? Coba kalau kamu mengeluh terus. Kamu bernoda. Kamu bercacat. Tidak ada cahaya yang keluar dari dalam diri kamu. Kamu sama seperti generasi ini. Yang apa? Hatinya bengkok dan sesat. Tapi kalau kamu mengucap syukur, otoritas hidup di dalam kamu. Kamu mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Otoritas Tuhan turun di dalam kamu. Ya otomatis api Tuhan itu kan menyala di dalam diri kamu. Kamu akan bercahaya. Tidak ada noda di situ. Tidak ada yang namanya kegelapan. Tidak ada namanya kenajisan. Kenapa? Ucapan syukur yang lu kerjakan. Jadi penting sekali mengucap syukur kakak. Kenapa? Kalau kamu tidak mengucap syukur, kegelapan di dalam ini. Hati ini penuh dengan kegelapan. Hati ini penuh dengan kepahitan. Hati ini penuh dengan dendam. Hati ini penuh dengan iri hati. Ya noda, celah sudah. Beraib sudah. Bercacat celah. Jadi stop dengan kau punya mulut yang suka mengeluh. Amin. Kalau dapat hari ini berapa ya sudah, puji Bapa. Amin. Kalau berkatmu sehari untuk sehari ya sudah. Karena Alkitab bilang berkat itu untuk sehari. Jadi kalau kamu bisa memanfaatkan 100.000 untuk sehari ya berkatnya 100.000. Ya udah cukup. Kalau berkatnya kamu hanya bisa manfaatkan 25.000, ucapkanlah syukur. Jangan terlalu mimpi terlalu besar. Nanti stres. Kasih tahu sebelah kiri kan, jangan mimpi terlalu tinggi yang melebihi kekuatanmu. 1, 2, 3. Kuat. Yang apa? Kalau kekuatanmu itu melebihi mimpimu, maka bermimpinya lebih daripada kekuatanmu. Atau bagaimana? Kalau kekuatanmu lebih daripada semuanya, bermimpilah setinggi langit. Karena kau mampu. Nah. Kasih tahu sebelah kiri, kalau sonde mampu jangan terlalu banyak mimpi tinggi. 1, 2, 3. Nanti yang ada apa? Stres. Orang lain sudah sampai di lupun tujuan, lu belum sampai. Ih, dia pasti pakai tuyul nih. Nah, itu disebut iri hati. Jadi teman-teman, mengucap syukur itu sangat amat penting untuk menjaga hatimu. Untuk menjaga pikiranmu. Supaya yang ada di dalam hatimu itu terang Bapa. Setuju katakan amin. Apinya Bapa, ada amin. Dia bilang apa? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini. Sehingga kamu apa? Bercahaya di antara mereka. Garis bawah itu. Itu tugas kita anak-anak Bapa. Makanya ketong di sini selalu belajar untuk mempraktekkan apa yang Bapa mau. Itu penting sekali. Karena kita ini akan jadi terang di keluarga. Kita akan jadi terang di kampus, di sekolah. Jadi terang di mana? Di tempat kita kerja. Di lingkungan ketong punya masyarakat. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau gelap seluruh lupung hidup. Orang akan pernah lihat Tuhan di dalam lupung diri. Bertobatlah kamu. 1, 2, 3. Kalau gelap, orang mau lihat apa? Orangnya lihat lupung daging. Tapi kalau lu penuh dengan terangnya Bapa, otomatis mereka akan lihat apa? Kemuliaan Tuhan yang keluar dari dalam diri kamu. Oleh karena itu jangan mengeluh. Coba lihat sebelah kiri kanan. Stop mengeluh. 1, 2, 3. Kuat. Dan mulai belajar mengucap. Ya, udah. Pokoknya jatuh sedikit langsung terima kasih Tuhan. Bukan jatuh sedikit, titik-titik. Orang senggol sedikit. Tiba-tiba teman main gila tapi main gilanya kasar. Tendang lupung rebis. Langsung mau patah saja. Apa responmu? Wih main gila bodoh begitu. Atau suka apa nih? Nah, terserah, tergantung kamu. Atau bilang gini, terima kasih Tuhan. Wih. Wah, ini responnya sudah begitu ya. Saya percaya semuanya berproses. Gitu. Kan Alkitab bilang, Tuhan bilang pipi kiri dipukul kasih apa? Iya toh? Setelah pukul dulu baru kasih pipi kananku atau pas pukul begini taruh memang. Atau Tuhan bilang dikasih pipi kiri baru kasih pipi kanan, terus ada prosesnya.
Jadi proses itu kita pukul tambah dulu baru dia kasih gitu. Kan sonde begitu toh. Artinya ketika Anda dikata-katain, janganlah balas jahat dengan jahat. Apa bedanya kamu dengan yang itu? Kalau kamu adalah anak Tuhan, ketika orang berbuat kesalahan atau orang buat jahat dan ketong, ya ketong hanya cuma bisa lain kali jangan begitu, itu salah loh. Marah pasti marah lah. Manusia normal toh. Emangnya Alkitab bilang gini, jangan marah. Tidak. Anda boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Cepat menetralisir diri kamu. Jangan sampai kau bawa sampai tidur, mendendam, tidak boleh. Marah, silakan marah. Itu emosi harus keluar kakak. Kalau sudah nanti jadi racun dalam tubuh, bisa jadi kanker, bisa jadi ginjal, bisa semua kakak. Karena emosinya tidak keluar. Bukan berarti sebentar lu keluar, lu teriak, oke orang gila, tidak. Bukan. Minta maaf kakak, bukan begitu juga ya. Tapi kalau Anda rasa bahwa ada sesak di dada, kalau itu bisa dibicarakan, dibicarakan. Dikasih tahu. Jangan lu simpan, karena orang yang simpan rasa di dalam hati kakak, itu nanti larinya ke penyakit hati. Tahu tuh penyakit hati, kuning, lever. Jadi orang yang penyakit-penyakitan itu semua tergantung apa yang ada dalam pikirannya dan perasaannya. Kasih tahu sebelah kiri kanan, sumber penyakit itu bukan makanan, tapi sumber penyakit itu apa yang ada dalam pikiranmu dan perasaanmu. Asik. Jadi kelola tuh perasaan duluan, baru makanan. Kayak gitu. Karena ada orang yang banyak makan itu bukan karena menghilangkan ini, bukan karena dia suka makan, tapi menghilangkan stres, salah. Begitu. Kasih keluar dong, ungkapkan dong. Isi hatimu. Ya. Jangan kasih keluar di pohon pisang. Jangan kasih keluar di pinggir laut. Cerita omong kosong dengan laut. Ngapain dengan laut? Ingat Wahyu bilang apa? Di pinggir pantai itu iblis ada tunggu di situ nah. Kemudian lu cerita tanpa ada orang di samping, lu hanya omong, beta sudah terima. Beta sudah terima. Lu mengerti toh beta sudah terima. Lu omong dan siapa? Makanya yang menyaut siapa? Ombak. Yang menyaut siapa? Ada yang menyaut di samping itu, tenangkanlah hatimu. Aku ada bersamamu. Di antara dua, Tuhan atau setan. Jadi saudara, ungkapkanlah perasaanmu. Kalau ada orang yang bisa kau percaya, kasih tahu. Ceritakanlah. Keluarkanlah semua emosimu, tidak apa-apa, tidak ada yang salah di situ. Coba lihat sebelah kiri kananmu, utarakanlah dengan baik semua isi hatimu, tidak usah khawatir. Supaya emosimu itu jangan lahir jadi sebuah penyakit. Amin. Karena sudah mengeluh terus itu berbahaya. Jadi hari ini Anda belajar, mengeluh dijemput oleh malaikat maut. Mengucap syukur, melakukan kehendak Bapa, otoritas turun atas kamu. Dan kamu mampu melakukan sesuatu. Sesuatu yang tidak biasa kau buat. Sesuatu yang luar biasa kau mampu mengerjakannya. Amin. Lazarus bangkit kakak. 5 roti terjadi kakak. Sesuatu yang dahsyat kakak. Jadi teman-teman bisa lihat Bapak punya ajaran itu penting sekali. Hanya dengan mengucap syukur. Dari hati yang tulus dengan pengertian yang benar. Terjadi mujizat tidak? Amin. Terjadi kemenangan tidak? Terjadi. Oleh karena itu mari, kalau kau mau damai sejahtera itu penuh dalam kamu. Ayo mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang terakhir. Damai sejahtera akan kamu miliki kalau kamu mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 baca 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Coba baca lagi ulang-ulang ya, 6 sampai 7. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ini mengeluh ini khawatir. Terus tentang kepada Allah terus. Kalau itu kamu kerjakan, apa yang terjadi? Ayat yang ke-7 lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan apa? Memelihara hatimu dan pikiranmu. Jadi kalau orang mengucap syukur, otoritas dia punya.
Dia melakukan kehendak Bapa, disayangi oleh Bapa. Berikut apa lagi? Dia penuh dengan damai sejahtera Allah. Setuju, katakan amin. Apa yang kurang, kakak? Orang akan menghadapi semua masalah hidup, dia sukacita. Kenapa? Dia terpelihara oleh Bapa. Lihat, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Akan memelihara hatimu. Jadi lu tidak akan terkontaminasi dengan dunia. Akan memelihara pemikiranmu, pikiranmu. Supaya kau tidak punya negative thinking dengan orang. Jadi lu damai sejahtera. Lu sukacita. Ada apa di situ? Makan, sukacita, bisa dipakai, senang sah. Jadi tidak mau sama ke orang lain. Tidak mau jadi ke orang lain. Kasih tahu, jadilah dirimu sendiri yang penuh dengan ucapan syukur. 1, 2, 3. Amin. Stop mengeluh, kerjakanlah ucapan syukur. Mari tundukkan kepala.